Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan saya Abdul Aziz Fauzi. Saya mengajar di SDN 2 Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Batch 2 2024 di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan rekam video sebagai salah satu tugas rutin yang harus saya kerjakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Apa kabarnya semuanya? Sehat semua, sehat? Alhamdulillah. Baik, adik-adik sudah siap untuk belajar PAI hari ini? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa akan dipimpin sama Ananda Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Enggak, saya. Baik, adik-adik, selanjutnya mari kita bertadarus terlebih dahulu. One day one ayat, masih ingat ya? Satu hari satu ayat. Kemarin sampai surah Al-Maun ayat keberapa? Ayat kelima ya. Kita lanjutkan saja ya. Kita sama-sama baca aja surah Al-Maun ya untuk tadarusnya. Yuk sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yadurrul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul adzim. Terus untuk selanjutnya silakan semuanya berdiri. Silakan semuanya berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Yuk, sama-sama. Yuk. Pancasila, akurat mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan adik-adik untuk duduk kembali. Baik, adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi bab 7 ya,
yaitu ketika kehidupan telah berakhir. Ketika kehidupan telah berakhir berarti sudah terjadi hari apa? Hari akhir. Hari akhir disebut juga hari apa tadi? Hari kiamat. Coba Bapak minta tanggapan dari semuanya tentang gambar berikut ini. Coba ini. Gambar yang pertama. Setiap orang hidup pasti akan mati. Bagaimana kalau ada yang mati di kampung kalian? Apa yang akan dilakukan? Satu, mendoakan. Apalagi? Mensolati. Apalagi? Memandikan, ya. Kalau ada yang meninggal itu, ya. Kemudian apalagi? Kemudian ini sedang apa ini? Dikuburkan. Ini gambar sedang apa ini? Terjadi kiamat kubro, gunung meletus. Apa yang akan ada lakukan jika terjadi kiamat kubro di kampung sebelah? Mau apa? Coba. Hah? Waspada, apalagi membantu, ya. Pasti kita akan membantu. Dan ini juga sama. Ini semuanya adalah gambaran terjadi apa? Terjadi kiamat yang disebut dengan kiamat atau kiamat kecil. Baik, adik-adik. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama meyakini adanya hari akhir. Kita harus yakin bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Yang keenam, yang kelima, yang keenam. Yang kelima, betul. Yang kelima, ya. Rukun iman. Satu, iman kepada Allah. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Ya, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Dan ini iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang kelima. Yang kedua, menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir. Seperti tadi, ya, kalau ada teman kita kena musibah ataupun ada bencana, maka kita siap untuk membantu gotong royong sekemampuan kita. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan semuanya mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Ada yang tahu apa artinya iman? Iman artinya apa? Percaya. Baik, adik-adik. Sebelum dilanjutkan, silahkan buat kelompok dulu. Satu kelompok jumlahnya 5 orang. Angga, buat dulu kelompok. Silakan angkat tangannya. Tangan kanannya angkat. Lihat temannya baik-baik. Silakan. Siapa yang akan dijadikan ketua kelompok, ya? Dalam hitungan 3, tunjuk siapa teman adik-adik yang akan dijadikan ketua kelompok. 1, 2, 3. Kelompok 1 siapa? Nama. Ada nama, ya. Kelompok 2. Siapa namanya? Nah, Listania. Kelompok 3 siapa namanya? Ya, dan kelompok 4 siapa? Baik, adik-adik kita lanjutkan, ya. Baik. Nah, makna hari akhir. Ke sini, ya. Perhatikan ke sini. Hari akhir itu apa? Peristiwa hancurnya seluruh alam semesta yang isinya bumi,
hancur, langit hancur, seluruh yang ada di dunia ini akan hancur. Siapa yang akan kekal? Siapa yang akan kekal? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baik adik-adik, untuk selanjutnya Bapak akan mengajak semuanya untuk menyimak video. Disimak baik-baik. Nanti dari video ini apa yang bisa kita dijadikan pelajaran untuk diskusi bersama ya. Nanti kita mendiskusikan dari video tersebut.
menceritakan tentang apa? Peristiwa apa bangsa? Tsunami. Tsunami, Bapak mau tanya, besar mana tsunami dengan kiamat? Ini kan tsunami hanya di Jepang, di Sri Lanka, Indonesia juga pernah terjadi tsunami. Yang namanya kiamat, seluruh alam dunia ketika sudah ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, maka semua bumi akan hancur, air laut tumpah ke darat, langit pecah, semua manusia akan mati. Baru tsunami saja sudah menakutkan ya, sudah mengerikan. Apalagi kalau sudah terjadi apa? Kiamat. Saat-saat ketika seperti itu, siapa yang paling kekal? Ada manusia yang bertahan? Ada manusia yang bisa menahan tsunami barusan? Tidak ada. Ada alat canggih yang bisa menahan tsunami barusan? Tidak ada. Yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adik-adik, apa yang dimaksud iman kepada hari akhir? Nah, di sini iman artinya percaya dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Harus percaya dengan sepenuh hati. Kalau iman kepada hari akhir, apa yang dimaksud iman kepada hari akhir? Coba. Mempercayai akan datang dan terjadinya hari bahwa kiamat atau hari akhir itu pasti terjadi. Selanjutnya, coba ini apa? Siapa bisa baca? Jenis hari akhir atau kiamat. Satu. Yang kedua. Berarti kiamat itu ada berapa? Satu. Yang kedua. Apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? Berakhirnya kehidupan seseorang atau makhluk hidup ya. Ada yang mati, itu kiamat sugro. Terjadi tsunami, itu kiamat sugro. Gunung meletus, itu kiamat sugro. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kiamat kubro? Hancurnya seluruh alam semesta, seluruh alam. Ya, bukan hanya bumi saja, tetapi seluruh tata riksa semuanya hancur. Ya. Dan seluruh isi-isinya, ya, manusia, gunung, lautan dan sebagainya, semuanya hancur ketika terjadi kiamat kubro. Ini apa ini? Tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Tanda-tanda kecil. Ada tanda-tanda kecil. Satu apa? Menyebarnya fitnah. Terjadinya fitnah. Prasangka buruk kepada orang lain. Ya, itu berarti tanda akan datangnya apa? Hari kiamat. Yang kedua? Munculnya Nabi palsu. Ini nomor 1 sama nomor 2 sudah ada belum sekarang? Sudah ya. Hoaknya sudah ada, muncul nabi palsunya sudah ada. Yang ketiga, anak yang durhaka kepada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Anak yang durhaka kepada orang tua sudah ada sekarang belum? Ada di berita, ada anak yang menikam ayahnya, menikam ibunya, adiknya, semuanya dibunuh gara-gara tidak dikasih uang untuk judi online. Na'udzubillahi min dzalik. Semua adalah tanda-tanda kiamat, tapi tanda yang kecil. Ada tanda-tanda yang besar. Satu apa? Terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat. Yang kedua? Munculnya duhon di timur dan barat. Munculnya duhon di timur dan barat. Duhon itu apa? Asap tebal. Amerika kemarin kebakaran, terjadi asap tebal. Oh, sudah ada sebagian ya. Yang ketiga apa? Munculnya Dajjal. Yang keempat? Munculnya Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya, terima kasih. Itu materi yang disampaikan oleh Bapak pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengajak semuanya untuk berdiskusi, mendiskusikan tentang setiap
kejadian yang terjadi pada kiamat sugro atau kiamat kubro. Apa yang akan kita lakukan ketika terjadi kiamat sugro atau kiamat kubro? Baik, duduknya sudah rapi semuanya? Ini Bapak kasih tugasnya. Pesan. Baik, adik-adik, di sini untuk tugasnya, lihat Bapak mencantumkan ada gambar untuk diamati. Kemudian di kolom keduanya ada pertanyaan yang harus didiskusikan. Selanjutnya di kolom ketiga tuliskan hasil diskusinya. Gitu kata saudara. Jadi hasil diskusinya sok serat ke dirinya. Setelah selesai dalam waktu yang ditentukan, nanti perwakilannya ke depan untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami semuanya ya? Baik, ini kelompok 1. Kasih nama kelompok boleh di belakang ya. Kelompok 1 anggotanya siapa? Kelompok 2. Ini kelompok 3. Kasih nama kelompok, ini kelompok 4. Ya? Sudah? Boleh di belakang. Nama kelompoknya kelompok berapa? Nama kelompoknya siapa saja? Waktunya 15 menit ya untuk berdiskusi. Lihat tuh gambarnya. Ya, sama anggota anak. Baca. Lihat gambarnya, kemudian silahkan tuliskan hasil diskusinya. Perilaku yang akan dilakukan jika terjadi hal tersebut di tadi kan malamnya. Kalau kami terjadi hal seperti ini mau apa saja silakan tulis 3 ya. 1. Nomor 1 lihat gambarnya, baca soalnya ya. Ya, sama anggota anak. Kalau kami terjadi hal seperti ini mau apa saja silakan tulis 3 ya. 1. Nomor 1 lihat gambarnya, baca soalnya ya. Nomor 1 sudah, 2 sudah, 3 udah 3 ini nomor 3. Nomornya mana? Nomor ini apa satu? Hah? Mana? Ini sudah belum? Diskusi sudah? Boleh lebih dari 3 pendapat boleh. Boleh lebih dari 3 tanggapan boleh, silakan. Sok sesarangan. Kampung kita sendiri kita mau apa? Melarikan diri atau menyelamatkan diri, apalagi? Menolong siapa? Menolong gunung. Menolong siapa? Selain kita melayakkan diri, apalagi yang akan kita lakukan kalau terjadi di sini ada gunung umpamanya, kemudian gunungnya meletus, itu ada gunung, kemudian gunungnya meletus. Selain kita lari, apalagi? Jadi ada orang lain yang tidak tahu, mau dikasih tahu tidak?
Nah, berarti memberitahu tetangga dan masyarakat sekitar bahwa terjadi gunung meletus seperti itu ya. Apalagi, sok pikirkan deh, emosikan deh. Sok, diserah. Kelompok ini sudah ada kendala di mana? Hah? Coba lagi, coba yang belum mana? Coba diskusikan yang akan dilakukan upami terjadi gunung meletus di kampung kita sendiri. Kita mau apa? Melarikan diri atau menyelamatkan diri. Apalagi kita melarikan diri, apalagi yang akan kita lakukan kalau terjadi di sini ada gunung umpamanya, kemudian gunungnya meletus, itu ada gunung, kemudian gunungnya meletus. Selain kita lari, apalagi? Bila ada orang lain yang tidak tahu, mau dikasih tahu tidak? Berarti memberitahu tetangga dan masyarakat sekitar bahwa terjadi gunung meletus seperti itu ya. Apalagi, sok pikirkan deh, sok diserah. Ini mana kendalanya? Nomor 1 sudah, 2 sudah, 3 udah 3 ini nomor 3. Nomornya mana? Nomor ini apa satu? Nah ini katanya diskusikan perilaku yang akan dilakukan jika terjadi hal tersebut. Ini terjadinya apa ini? Bencana ya. Ketika terjadi bencana di daerah kita sendiri, apa yang kita lakukan? Nah, sama seperti ini ya. Lihat aja gambar di sini. Melarikan diri untuk apa melarikan diri? Untuk menyelamatkan diri. Apalagi coba. Coba apalagi kalau terjadi bencana di daerah kita sendiri nih, ada banjir, ada longsor, ada gunung meletus, kita mau apa? Mau diam di sana, atau mau apa? Gitu. Yuk, diskusikan, sok, sasarangan, obrolkan, cari. Coba bacakan kelompok 1. Yang lain menyimak ke sini, bagus. Yang ketiga. Mengulusnya ya. Kemudian yang keempat, hasil diskusinya apa? Bagus. Yang kelima. Baik, tepuk tangan semuanya. Itu dari kelompok 1. Ya, di sini. Yuk, kelompok 2 ke depan. Yuk, ini. Silakan ke sana melihat. Nomor 1, coba hasil diskusinya pada gambar ke-1 apa? Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ini kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 3 ke depan. Di tengah. Stop, di tengah. Baik, terus kepingkan kelompok 3 nih. Silakan nomor 1-nya. Selanjutnya. Lanjut.
tepuk tangan semuanya. Oh, baik ya. Ini hasil diskusi adik-adik semuanya. Sudah dipresentasikan, sudah Bapak dengar. Dan Bapak di sini akan memberikan penilaian tertinggi. Semuanya bagus, 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 bagus. Ya, nilainya semuanya tinggi. Tapi Bapak akan memberikan nilai tertinggi kepada salah satu dari kelompok 4 kelompok ini. Coba kira-kira kelompok mana yang mau dikasih nilai tertinggi? Jom. Kira-kira mau nilai tertingginya kepada kelompok yang mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4? Maunya semuanya ya. Baik. Intinya semuanya sudah bagus ya, sudah berdiskusi, sudah menghasilkan diskusi dan Bapak di sini akan memberikan nilai tertinggi jatuh kepada kelompok 4. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Kasih aplaus ya. Kenapa kepada kelompok 4? Karena kelompok 4 lebih memberikan tanggapannya lebih kompleks ya. Jadi selain daripada kita menyelamatkan diri ketika ada bencana-bencana seperti ini, kita juga mengumpulkan bantuan untuk korban bencana. Masuk orang mengumpulkan bantuan tak? Oh, sok kongkonya, laras tak? Ngumpulkan beas kantos tak? Kantos untuk korban yang tsunami, ngumpulkan beas kanggo korban, betul gak? Kemudian yang waktu kemarin di Cianjur ada gempa ya, kita mengumpulkan beras, ya itu juga adalah bagian daripada perilaku sebagai bentuk kita pengamalan mengimani kepada hari akhir. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Baik adik-adik, untuk selanjutnya kita simpulkan materi pada pertemuan kali ini. Baik, dari materi yang sudah disampaikan barusan, masih ingat apa yang disebut dengan makna hari akhir? Makna hari akhir itu tadi apa? Ada siapa yang sanggup menyebutkan? Hancurnya seluruh alam semesta dan isinya. Iman kepada hari akhir, termasuk rukun iman yang keberapa tadi? Yang kelima. Iman kepada hari akhir artinya apa tadi? Percaya dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti terjadi. Ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat. Kiamat tadi ada berapa? Kiamat tadi? 2. 1. Kiamat atau kecil. Yang kedua? Kiamat. Kiamat apa? Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat tadi apa saja? Coba. 1. Banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Apalagi? Yang kedua? Munculnya nabi palsu. Yang ketiga apalagi? Tadi turunnya Dajjal. Apalagi? Ada yang ingat munculnya Nabi Isa. Kemudian apalagi? Matahari terbit dari barat. Kemudian satu lagi, yang Tuhan itu. Munculnya Tuhan ya di timur dan di barat. Semoga kita semua bisa memahami dan selalu beriman kepada hari akhir. Coba, bagaimana belajar hari ini? Nah, ada kekurangannya enggak? Bapak menyampaikannya. Udah jelas tidak Bapak menyampaikan materi ini? Oh, tekengin nggak bohong, komentar jelas, gitu ya. Tadi Bapak nyampaikan materinya jelas? Kemudian apa lagi kekurangannya? Apa yang akan dilakukan setelah pembelajaran hari ini? Di rumah mau apa? Menghafal. Jangan lupa ya untuk menghafal. Kemudian apa lagi? Mengamalkan setiap perilaku baik sebagai bentuk kita beriman kepada hari akhir. Baik, satu lagi, jangan lupa sebelum pulang ada asesmen dulu ya, ada ulangan dulu. Ini Bapak
kasih satu orang satu. Silakan diisi. Waktunya berapa? 5 menit aja. 5 menit. Materi yang sudah Bapak sampaikan barusan, sekarang Bapak tanyakan. Bisa menjawab tidak? Kalau bisa menjawab berarti pembelajarannya sudah tuntas, berhasil. Kalau tidak bisa menjawab berarti harus remedial, ulangi lagi ya. Silakan gitu. 5 menit aja untuk menjawab. Damian, silakan. 5 menit. Silakan, 5 menit. Jangan lupa namanya dulu, di atas nama. Masing-masing ya, mengisinya masing-masing. Ini untuk ini buku PA-nya ditutup. Nah, buku PA-nya ditutup. Kalau ada yang masih pegang buku PA-nya ditutup ya. Silakan. 5 menit. 4 menit lagi. Kalau ada soal yang tidak dipahami, boleh bertanya. Maksudnya apa? 1 menit lagi, selesai, tidak selesai dikumpulkan. Lima, 4, 3, 2, 1. Silakan kumpulkan ke depan. Sini ke Bapak. Sabuk tasnya. Sabuk tasnya. 2, 3. Yo, sini sabuk tasnya. Tarik. Sabuk tasnya. Baik, adik-adik, alhamdulillah. Silakan duduk kembali, duduk yang rapi ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan tertib, selesai. Alhamdulillah materi sudah tersampaikan dan hasil asesmen pun sudah dikumpulkan. Mari duduk yang rapi dulu. Duduk yang rapi. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama berdoa. Ya, angkat tangannya. Mari kita berdoa sama-sama dengan diawali dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah.